bagaimana Febri begitu beringasnya ya kan untuk memenuhi syahwat politiknya Jokowi. Kenapa ke Jokowi? Sampai hari ini Sylvester nggak berani ditangkap. Ini satu penegakan hukum yang benar-benar abal-abal. Mereka melakukan premanisme di semua bisnis ilegal. Pasti ada aparat hukum. Ini saya melihat perang antar geng gitu loh. Perebutan lapak bisnis haram nih kan. Saya bisa pastikan Prabowo nggak tahu. Mereka nggak mau ngelapor ke presiden. Febri juga nggak mau lapor kejahatan Kapolri. Kapolri juga. Karena takut. Maling kundang itu lahir di abad 20. Namanya tidak akan menghias legenda negeri kita sebagai anak durhaka. Bisa jadi aparat hukum yang pandai jadi anak durhaka. Dalam konteks ini, Jaksa Agung harus diganti. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Teman-teman, ini luar biasa. Alhamdulillah tamu kita hari ini agak lama tidak muncul gitu ya. Iya, Tapi kemudian baru kali ini muncul lagi. Itulah intelijen. Iya. Tiba-tiba menghilang, tiba-tiba muncul lagi ya. Ini Bapak Kolonel Infanteri Purnawirawan gitu ya. Jadi Purnawirawan Dr. Sri Rajasa Chandra gitu. Jadi ini luar biasa. Beliau ini, teman-teman, saya perkenalkan sedikit saja ya, karena kita semua sudah kenal beliau. Basicnya adalah intelijen. Jadi iya, betul. Di dunia intelijen selama ini ya, iya, organik gitu. Organik, ya. bukan intelijen pajangan gitu. Selama saat bekerja gitu. Selama saya bekerja sudah lebih situ ya, di badan intelijen gitu. Dan kita, alhamdulillah terima kasih Pak Sri gitu. Sama-sama. Ya, terima kasih. Sehat Pak ya. Sehat. Dengan Pak Sri ini kita akan membahas berkaitan soal dibalik kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Ardiansyah gitu ya, yang totalnya barang yang disita baru di 2 titik. Yeah. Itu menghampiri 1 triliun gitu ya. Yeah. Jadi 500 lebih lah gitu ya, bahasanya di situ yang disita. Tapi kita tidak akan bahas soal barang sitaan itu Pak Sri ya. Kita akan membahas sekali lagi di baliknya gitu ya, karena ada netizen menyebut bahwa ini dikoreksi sekaligus saya gitu. Ada netizen menyebut bahwa kasus ini sesungguhnya bukan konflik biasa saja, Polri dengan kejaksaan. Tapi melihat bahwa sesungguhnya ini sudah pertarungan antara, nah ini dia, antara perebutan kekuasaan. Jadi situ ada faksi-faksi, faksi kekuasaan dan para mafia. Termasuk di dalamnya adalah mafia tambang gitu ya. Betul. Ini mereka lihat kayak gini. Mereka melihat bahwa ada keanehan yang awalnya masyarakat tepuk tangan. Tiba-tiba dia ditersangkakan, dan banyak karangan bunga di Polda gitu ya, di kepolisian banyak sekali datang ke, tapi serial layunya bunga itu kasusnya penghilang. Tiba-tiba di take over, dialihkan ke kejaksaan di mana dia melakukan perbuatan yang dituduhkan. Nah itu yang menarik. Nah kita ke Pak Sri saja langsung gitu ya. Ini anunya. Sebagai mantan intelijen nih, sebagai mantan intelijen kan tentu sudah melakukan profiling, sudah banyak melakukan olah data macam-macam gitu ya. Bagaimana Pak Sri membaca ini sebenarnya kasus ini gitu ya, permainan apa sebenarnya yang terjadi gitu loh. Terima kasih Bang. Ketika terjadi penggeledahan beberapa tempat ya, asetnya Pak Febri ada di restoran di mana. Baru 2. Oleh polisi ya, polisi bersenjata panjang ya kan. Kemudian dihadang oleh tentara. Nah, ini saya melihat semacam kayak perang antar geng gitu loh, cenderung ke situ. Karena gini, karena kita belum tahu siapa tersangkanya kan, belum ada pemeriksaan terhadap tersangka, ya kan. Nah, ini jadi buat saya berpikir ini penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi atau ini perang antar geng dalam rangka perebutan lapak bisnis haram nih kan gitu, ya Bang. Nah, saya melihat kecenderungan ke situ. Karena apa? Satu ya Bang. Ini jangan-jangan proses penggeledahan pun ini terjadi unlawful proses, unlawful proses. Karena kelihatannya itu terjadi. Nah, yang kita khawatirkan polisi jangan begitu terus dong. Kayak kasusnya Rosyuro juga begitu, ya kan? Artinya gini, apalagi terhadap masyarakat. Artinya boleh penegakan hukum. Kita setuju penegakan pemberantasan korupsi. Cuman ada dong tata cara, ya kan? Bagaimana untuk melakukan proses penegakan hukum itu sendiri kan, Bang. Kayak Rosyuro kan terjadi akhirnya. Ya kan? Nah, begitu saya melihat cara-cara seperti itu, saya melihat, waduh ini ada konflik
kepentingan antara pihak Polri dengan kejaksaan. Kemudian ada relasi kekuasaan di sana, di sini juga ada relasi kekuasaan. Jadi gitu. bukan sekedar entertain saja gitu. Karena Bukan. itu kan sangat vulgar tuh kan. Oh iya. Senjata laras Iya, gitu kan. iya. Lalu kemudian ada mobil, Iya. ya gitu lah. Sangat vulgar gitu. Iya, makanya kan kalau saya ngelihatnya ini kok perang antar geng nih, saya pikir gitu kan. Sampai seperti itu kan. Antar geng mafia nih. Iya, karena gini. Nggak ada, kalau penegakan hukum itu kan harusnya ada pengantarnya lah ya. Ya. Ada pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian hasil pemeriksaan itu kemudian digeledah kan gitu loh. Ya. Ini kan tiba-tiba datang gitu kan. Dan ini bukan OTT. Bukan OTT. Kalau OTT boleh lah gitu kan. Nah, Ini boleh. gitu. Itu memang ada juga diatur kan dalam. Cuma saya nggak mau bicara Ya, persoalan hukumnya kan itu. Iya, Nah, saya melihat begini, kalau bicara soal konflik antara kejaksaan dengan polisi, itu sudah terjadi sekian lama. Mungkin tahun lalu waktu Febri dikuntit gitu ya. kemudian si Densusnya ketangkep itu kan. Bocor. Iya, akhirnya ketangkep bocor kan akhirnya. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang melatar belakangi kejadian itu? Masalah timah kan? Itu loh. Ada itu tadi ya, bisnisnya polisi yang terusik. Nah, Ada lapaknya yang coba diganggu gitu ya. kita kan bingung nih kalau kita melihat kalau dibilang usaha mereka juga enggak, mereka cuma backing kok. Semuanya juga, jaksa juga gitu. Kan mereka tidak berusaha. Dia bukan pelaku dalam kegiatannya itu, bisnis itu. Dia backing. Jadi backing terhadap bisnis haram. Coba kita lihat Bang, kita lihatnya. Di semua bisnis ilegal pasti ada aparat hukum. Semua. Coba Bang lihat. Tambang ilegal, kebun ilegal, judi, apalagi hampir banyak lah. Terus kemudian rebutan proyek, ya kan? Tapi mereka tidak keluar modal. Ada bosnya gitu loh. Nah, sekarang contohnya misalnya gini. Hari ini pada saat masa Febri kemarin terakhir, 2 pengusaha tambang yang dijerat kejaksaan. 1 Aseng. Oh ya. Yang di Kalbar. Ya. Nah, itu ada dugaan keterlibatan Kapolda Kalbar dan bahkan anak nomor 1 di Polri. Tuh kan, lihat, ya. Terus kemudian satu lagi Samintan yang di KPK lepas, ya. Diambil sama aja. Ya. Diambil kejaksaan. Ya. Ada Karyoto di situ. Dan ini hasil pemeriksaan loh, ya. Artinya apa? Kemudian BGN lah, ya kan, ada lagi kan, ya. Polisi lagi. Nah, ini polisi aktif nih, jenderal gitu ya. Ya. Nah, kemudian begitu beringasnya Febri kan dalam mengangkat persoalan korupsi, termasuk kasus Pertamina. Di situ dugaannya ada Jokowi. Karena pengakuan Ahok di persidangan, Pak Hakim kalau berani panggil Jokowi. Iya. Nah, kemudian di beberapa kasus yang lain ya, kasusnya Nadiem pun begitu ya. Isunya muncul juga nama Jokowi. Nah, ini semua Bang, ya kan? Ini menimbulkan keresahan. Apalagi ada rencana dalam waktu dekat pergantian Jaksa Agung. Nah, kenapa? Ya kalau Kapolri kan bisa jadi seumur hidup tuh. Oh iya, itu iya. Nah, akan pergantian Jaksa Agung. Ya, tambah resah mereka. Kenapa? Karena yang sudah dipanggil Prabowo adalah Febri. Ya, gitu loh. Nah, ini harus diamputasi segera nih, gitu loh. Makanya disikat. Kalau dia sampai jadi Jaksa Agung, nggak menutup kemungkinan. Nah, artinya Bang Sri mau sebut bahwa perebutan lapak di game mafia ini bukan kacangan gitu ya? Iya, betul. Karena kan kalau kita lihat ini kan skalanya bahwa ini Polri ini kan langsung menyerang jantung Gedung Bundar nih. Iya, betul. Bukan hitung-hitungan sederhana nih sebenarnya kan situ. Jadi kalau kita lihat ini bukan sekedar pemberantasan korupsi, tapi bisa jadi juga berusaha saling menutup kejahatan mereka gitu loh. Kejadian ini Bang, ya kan? Bahkan akhirnya kan publik juga melihat bahwa semakin ketidakpercayaan mereka terhadap aparat hukum semakin tinggi justru publik. Karena publik menganggap bahwa kok semuanya peristiwa besar tentang korupsi mereka juga yang melakukan, kan gitu kan. Justru bukan meningkatkan kepercayaan publik justru ini. Karena sekarang kan masyarakat udah pintar, Bang. Artinya sebenarnya proses bagaimana Polri menyerang jantung Gedung Bundar ini
bukan hanya sekedar karena counter attack karena ada beberapa kasus, tapi juga sekaligus ada motif iya, politik di ya, situ. tadi yang saya bilang itu kan. Kekuasaan iya, itu. Iya, jadi itu yang saya bilang tadi. Gini Bang ya, saya bisa merasakan gini, setiap operasi-operasi besar kayak kemarin tuh, ya, yang dengan polisi atau intelijen, pasti Bang, ada kepentingan kekuasaan, ada relasi kekuasaan di belakangnya. Bukannya dulu ini, Bang, sorry saya potong, bukannya dulu Febri itu, dia relasinya agak dekat ke Solo, awal-awalnya gitu. Nah ini yang membuat apa perbedaan. Jadi gini Bang, di Kejaksaan sendiri Jaksa Agung masih dualisme loyalitas, masih ke Jokowi. Saya bilang kenapa ke Jokowi? Sampai hari ini Sylvester nggak berani ditangkap. Itu kan artinya gini, kita padahal kewenangan eksekusinya sama dia ya. Kita berbicara berdasarkan fakta aja gitu Bang. Iya. Kemudian Febri luar biasa Bang, begitu loyal terhadap Jokowi. Kasus apa coba? Yang diperintahkan Febri untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya dan Asabri. Itu gila Bang. Di situ ya, di Asabri dengan di Jiwasraya itu berawal dari apa? Kepentingan syahwat politik Jokowi untuk ngambil Golkar. Gitu loh. Awalnya tuh asuransi Jiwasraya dulu yang besar. Asabri, ya, betul. Ini saya dapat informasi ini langsung dari Beni Cokro, dari 3 orang yang sekarang sudah masuk penjara. Beni Cokro, Legend Sony, sama Adam Damiri, Maijen. Ini bekas ketua Asabri semua nih. Iya. Nah, cerita singkatnya begini Bang. Pada saat itu Menteri BUMN-nya Erick Thohir. Nah, Erick Thohir dapat perintah untuk bagaimana mengatasi krisis keuangan di dua institusi ini, BUMN ini kan. Asabri dengan Jiwasraya. Nah, Erick Thohir memanggil seseorang yang punya kemampuan nih finansial. Dia pun nggak mampu ternyata. Nah, orang ini manggil Beni Cokro. Iya. Nah, karena Beni Cokro punya asetnya luar biasa lah. Artinya dia punya kekayaan luar biasa. Nah, dia tutupin. Coba bayangin, tiba-tiba dia yang kena. Coba bayangin. Itu gambaran umumnya begitu. Bahkan saya waktu ketemu di penjara Sukamiskin, mereka gila-gilaan Bang. Itu seumur hidup lo bencok. Itu bagaimana Febri begitu beringasnya ya kan untuk memenuhi syahwat politiknya Jokowi gitu loh. Begitu beringasnya dia. Artinya tuntutan itu tidak murni. Dia berdasarkan bukan tuntutan. Bukan analisa. Iya, bukan. Kalau sekarang gini Bang. Di Jiwasraya yang menggunakan uang Jiwasraya Bakri Group 4T waktu itu kalau nggak salah. Iya. Di Asabri yang menggunakan uang itu ada satu perusahaan punyanya Erlangga sama Lipo. Dan sekarang kenapa jadi becok yang ditangkap? Nah, 2 orang ini kenapa tersandera akhirnya? Akhirnya Golkar diserahkan kepada Jokowi. Tadinya Jokowi yang mau jadi ketua Golkar malah. Malu-malu kucing. Tapi karena rame gitu kan akhirnya balil ya kan. Nah, ini satu penegakan hukum yang benar-benar abal-abal. Nah, Febri berani untuk itu. Nah ketika sekarang Febri loyalitasnya bergeser ke Presiden Prabowo, khawatirlah mereka. Ini Febri ini kalau dapat perintah Prabowo habis kita nih. Nah, gitu loh ceritanya. Artinya ini Febri sudah mulai bergeser ke ini Prabowo iya. Terbaca gitu ya. Iya, artinya begini, kita lihat ya Febri. Sama lah yang orang masuk di sindikat mafia narkoba itu kan sudah. Kita lihat Febri sepak terjang dalam pemberantasan kan gila-gilaan tuh. Itu kan perintah Presiden. Nah, bahkan dia berani untuk menghalalkan segala cara, termasuk pada saat dia diperintahkan Jokowi kan, untuk menyelesaikan Asabri dengan ini. Ya artinya semua dikriminalisasi. Cara yang dia gunakan ketika dia berafiliasi Jokowi itu juga cara yang dia pakai ketika bersepak dengan Prabowo. Iya, Jokowi takut kan. Ini Febri senjata makan tuan. Tipikalnya begini nih kan. Ini pasti ada ketakutan lah. Pasti saya yakin Bang. Orang dia tuh nggak tadi semua disikat sama dia. Nah, sebetulnya dalam kasus ini, dalam beberapa informasi yang saya dapat, Presiden Prabowo nggak tahu. Iya. Presiden Prabowo hanya perintahkan berantas korupsi. Nah, sementara Febri ini boleh dibilang orang yang dipercayakan oleh Prabowo dalam menangani korupsi dan cukup berhasil kan, Pak ya. Sekian triliun dia dapat. Nah, tiba-tiba begitu kejadian ini, nah inilah selama ini saya selalu kritik Prabowo. Saya selalu nggak ada cerita. Tapi dalam kasus ini, ya kan, mereka dipanggil, lanjutkan kata Prabowo, sampai bilang
Jangankan Febri, adik saya kalau terlibat tangkap. Oh. Nah, jadi begini Bang, kalau saya lihat Prabowo ini minim informasi selama ini. Ya. Harusnya kan gini, kenapa Kapolri nggak laporkan aja dulu ke Presiden nih, Febri Pak, ya kasusnya. Ya. Tapi dihantam langsung. Nah, kenapa ini terjadi Bang? Mereka saling menutupi kejahatan mereka. Mereka nggak mau ngelapor ke Presiden. Febri juga nggak mau lapor kejahatan Kapolri, Kapolri juga karena takut. Saling bongkar kan. Saling kunci. Iya kan? Ya saling kunci akhirnya. Nah yang terjadi, nah Prabowo tidak dapat informasi yang sebenarnya gitu loh. Ketika peristiwa di 10 Juli itu, hari Jumat itu tiba-tiba ada penggeledahan, itu karena memang sudah puncaknya. Iya. Karena ada gejala apa? Karena merasa terganggu Polri atau iya. juga sekaligus karena sudah ada pembacaan ini. Apakah ada sinyal atau perintah bahkan gitu ya dari permintaan dari orderan dari Solo? Iya, karena dua pihak itu terus sih. Jangan sampai satu itu ya, karena begitu manuvernya siapa namanya Febri ini begitu kuat keras manuvernya kan dalam pemberantasan korupsi. Yang disasar adalah dua pihak itu, kelompok dua pihak itulah. Iya. Nah, kemudian ini ada rencana Jaksa Agung mau diganti. Nah, jangan dia. Kalau sampai dia, nah habis setelah itu harus kan diamputasi cepat. Amputasi cepat lah, ya kan? Itu dia. Nah, kondisi kayak gitu loh, Bang. Jadi untuk peristiwa ini ya kan, saya bisa pastikan Prabowo nggak tahu. Taunya Prabowo ada perintah untuk pemberantasan korupsi itu aja. Tapi begitu tersasar, nah kayak kasus Dadan, ya. Iya. Oh iya. Dadan ya sebelumnya. Gimana sih kayak Prabowo tuh selalu mengeluhkan Dadan di semua dalam pembicaraan mana-mana ya kan? Di MBG. Iya. Tapi begitu ketahuan Bang, itu Prabowo yang beritain. Pulang dari nggak ada cerita, pulang dari Saudi, ya kan? Langsung tangkap. Iya. Coba ini sampai gitu. Itu orang yang setiap saat wah pokoknya ini Dadan paling baik segala macam. Tapi begitu kejadian disikat sama Prabowo. Artinya sebenarnya selama ini karena Prabowo dari sisi informasi tersumbat. Itu dia, masalahnya di situ. Saya ngeliat dari saya. Untuk kasus kebijakan yang lain saya selalu kritisi Prabowo. Tapi untuk yang ini, kasus Dadan, kasus Febri, ini benar-benar Prabowo. Bang Sri, dari informasi itu, apakah karena memang Kapolri yang tidak mau memberi informasi data, atau kejaksaan tidak mau memberi data, atau termasuk KPK, atau mereka ini sebenarnya intens melaporkan, tapi ada lingkaran di istana ini yang menutup gitu, sebagai benteng untuk. Iya, memang atau sama-sama berkoalisi gitu loh. Ya, beberapa kemungkinan itu bisa terjadi ya. Lingkungan istana yang nutup, atau mereka saling nutup gitu loh. Mereka nggak mau, ketika misalnya Polri udah mau mulai untuk melaporkan ke Presiden, Febri juga punya data Polri kan gitu loh. Dia akan lapor juga gitu kan. Nah, kalau saya ngelihat persoalannya yang kedua tadi. Daripada sama-sama jatuh, yang kita sama-sama naik. Iya, dua-duanya saling menutup kejahatan nih. Ya kan? Nah inilah Bang, yang dinamakan, kalau menurut Pak Mahfud MD, inilah yang disebut mafia hukum. Jadi yang diuntungkan para penjahat kerah putih Bang. Ya, mereka bisa terlindung, mereka nyaman dengan konflik seperti ini. Iya, karena kan menarik nih kan sebenarnya. Kalau kita baca peta ini kan selama ini, kalau kita lihat di peristiwa hari Jumat itu kan sepertinya ada gesekan nih, konflik gitu ya, antara yang disebut tadi perebutan lapak gitu ya. Perebutan lapak juga kemudian untuk menjaga momentum sahwat kekuasaan Jokowi gitu. Untuk 2029 kan gitu Bang. Tapi yang menarik itu kan bergeser di satu harinya, hanya beberapa jam kemudian itu kan hari Sabtu tiba-tiba, ya saya silakan tadi ini karangan bunga itu layu ya Pak. Pada saat bersamaan itu kan layu juga di take over gitu loh. Apakah dia kemudian tiba-tiba kembali yang sempat awalnya pecah kongsi, ibarat ini mafia nih gitu. Ini bukan pecah kongsi Bang. Ini kan sebetulnya endingnya yang penting Febri nggak jadi Jaksa Agung. Satu itu Bang ya. Yang kedua, Febri tergeser dari situ. Entah dia mau ditangkap abis itu terserah. Itu aja. Artinya target sesudut pragmatis itu dari kepolisian gitu. Yang penting geser sesuai orderan nih. Iya. Yang penting Febri tidak menjadi nomor satu di kejaksaan. Kedua, ya kan Febri udah nggak di situ lagi. Selesai udah Bang. Entah dia mau ditangkap itu terserah. Makanya itu kan dialihkan pemeriksaan. Itu nggak ada di dalam hukum. Yang ada dilimpahkan kan setelah Febri diperiksa di polisi segala macam kan Bang. Artinya memang sebenarnya
memang Polri sesuai orderan hanya bagaimana supaya dia karirnya dipotong gitu loh. Iya, itu aja. Yang kalau gitu, sorry Bang, ini saya agak tertarik nih. Kan peristiwa ketika dia tersangka, tiba-tiba ada tuh pengakuan, ini diakui oleh Komisi 3 DPR. Kan ada WhatsApp tuh, WA. Apa tuh? Ke Kejagung. Minta Febri dicopot. Iya. Ini cawe-cawe DPR tiba-tiba kok satu arah, satu suara dengan ini gitu loh. Gimana dengan polisi? Dengan polisi gitu. Intelijen sebagai informasi terjadi. Ada apa Habibur Rahman dia masuk di situ persoalan. Kita lihat lah ya kan Komisi 3. Dia tuh artinya gini, seharusnya kan dia mewakili kepentingan rakyat dalam proses penegakan hukum. Yang terjadi Bang, dia tuh cuma pemandu soraknya Polri, udah itu aja. Bayangin coba kan waktu bicara soal Kapolri harus dibawa presiden. Dia malah ada yang membuat ya Manyala Kapolri kan konyol ya. Iya betul. Itu kan sebetulnya nggak boleh terjadi. Iya kan. Dan proses penetapan RU Polri juga semua berjalan lancar. Nah ini satu kondisi di mana DPR atau dalam hal ini Komisi 3 cuman menjadi kacungnya polisi. Kan dalam posisi ini kan untuk wilayah Komisi 3 gitu kan, sejatinya begitu membaca peristiwa ini kan harusnya memanggil 3-3 melakukan rapat kerja. Yang menarik itu kan justru dia WA, ikut jumpa pers dan diminta dicopot gitu. Ini kan menjadi sesuatu seolah-olah dia pahlawan tapi tidak. Iya, kan akhirnya kita lihat Bang, dari peristiwa ini Bang, ya kan, itu dampaknya ya kan, kepercayaan luar negeri terhadap kita drop dan kemudian berpotensi membuat situasi nggak stabil. Harusnya DPR mengambil peran ini dalam rangka membuat sejuk gitu loh Bang. Iya, kalau kita bicara kewenangannya kan sebenarnya adalah mengevaluasi penegakan hukum, menilai kinerja dua institusi ini. Yang sejatinya kan melihat pada posisi, kok tiba-tiba, ini sekaligus saya mau tanya, gimana sih pembacaan informasi dari dalam gitu ya. Modus, kan kalau dilihat dalam kewenangannya Febri itu kan Jampitsus ya. Berarti kan sebenarnya dia menangani pidana khusus semua korupsi lah gitu ya. Betul. Tapi kita lihat kan apakah ini dia tidak punya perusahaan, tiba-tiba kan ada emas 74 kg dan kemudian ada duit itu ya. Apakah ini dilakukan modusnya selama ini injak kaki terhadap satu kasus atau gimana gitu iyalah, gitu ya. Kalau misalnya Febri makanya saya bilang kan pada saat dia loyalitasnya kepada Jokowi, dia lakukan upaya-upaya untuk memenuhi keinginan Jokowi dengan proses hukum segala cara. Di sini juga dia nginjek Bang. Makanya Bang ya, di situ kan disebutkan itu ada asetnya Bencok pada saat di situ. Beni Cokro, Asabri dengan dia malah nutup gitu ya. Nah ini satu bukti nih Bang nih, karena Beni Cokro bilang 5 lemari dibawa sama dia Bang, 5 lemari sertifikat, coba yang gila gak? Main ambil padahal itu ada punya korporasi segala. Bencok sampai bilang dibuat seperti itu dan seumur hidup Bang. Adiknya juga dihukum karena coba membela Bencok 18 tahun. Bahkan Bencok ngomong bahwa Febri itu pernah ngancam saya. Kalau lu macam-macam, bini lu semua anak lu gua masukin penjara. Gila gak? Drop langsung. Berarti dia abuse of power dong pada saat itu. Jelas lah. Dan itu pada saat itu Komisi 3 diam gitu loh. Ini zaman itu. Ya. Oh, kan lama itu udah berapa tahun yang lalu, Bang. 2004 atau 2005 nggak tahu deh itu. Periode 2004. Iya. Nah, maksud saya pada posisi kayak ini kan berjalan terus nih posisi sekarang gitu ya. Dalam banyak kasus kan biasanya Komisi 3 tiba-tiba kayak tampil pahlawan, ini kita bebaskan gini. Kok tiba-tiba tidak ada evaluasi di sini, tapi yang muncul adalah WhatsApp Febri diberhentikan gitu ya. Usul katanya kan. Iya. Informasinya bahwa Komisi 3 sempat WhatsApp gitu ya. Bahkan Komisi 3 bilang hukum mati aja katanya. Ya, nah itu yang. Iya. Nah ini kelihatan sekali bahwa ada keberpihakan Komisi 3. Ya kan? Tidak kepada salah satu gitu ya? Kepada coklat, kepada Polri. Itu jelas sekali, Bang. Dan kelihatannya memang Febri selama ini tidak pernah mengakomodir kepentingan Komisi 3 gitu loh. Dia tetap loyalitasnya kepada Presiden Prabowo. Dan itulah tipikal Febri, Bang. Nah, ketika sekarang berubah orientasi loyalitas kepada Presiden, Jokowi takut loh, Bang. Dulu dia begitu mengerikannya sebagai algojo gitu, Bang ya. Nah, sekarang kalau dibawa Presiden ini, saya bisa diperlakukan kayak begitu, kayak Bencok, kayak peristiwa Asabri kan begitu.
Dan ini gejalanya sudah ada. Saya kembali tadi, Pak Sri, soal takeover nih. Soal takeover kasus Febri yang tiba-tiba gitu ya. Jadi kalau secara hukum, apalagi KUHP, kita tidak menemukan lagi. Nggak ada lah. Ini kan kecuali kalau Profesor Mahfud sendiri mengatakan itu. Tidak ada nih gitu ya. Karena ini kan bahkan mereka belum diperiksa gitu kan. Iya, belum. Tiba-tiba di take over. Kita pakai istilah lah dialihkan atau diserahkan gitu ya. Saya sempat membaca jangan-jangan kepolisian kemudian mengangkat bendera putih karena dia dapat tekanan gitu ya. Tapi kalau penjelasan tadi itu kan ternyata memang sesederhana itu dia punya gitu ya. Yang penting Febri itu ancaman. Setelah ancaman diamputasi, Febri mau ditangkap mau kejaksaan terserah. Berarti itu mengkonfirmasi bahwa memang negara kita dalam penegakan hukum seperti cara-cara mafia. Itu mafia itu. Kepentingannya saja. Itu mafia hukum tuh Bang. Ya kan? Jadi konflik yang semakin kuat yang dilandasi hanya untuk mengamankan lapak bisnis ilegal mereka masing-masing, satu itu. Kemudian untuk menutupi kejahatan mereka masing-masing, inilah mafia hukum. Ya, itu tadi menutupi. Jadi kan akhirnya kita semua ini jadi kecewa kan, sesak gitu loh. Jadi bener. Kita sudah sempat tepuk tangan bahwa ada ternyata bisa dibongkar hampir 1 triliun gitu. Tiba-tiba ini diserahkan kan bisa. Ini barang buktinya bisa kabur. Jangan kasusnya waktu bisa kabur gitu kan. Apalagi jauh-jauh hari Febri udah ngomong bahwa itu punya orang. Nggak masuk kemungkinan. Itu barang bukti yang digelapkan kan bisa jadi. Belum lagi terbuka. Nah, saya menganalogikan kejadian ini Bang. Maling nangkep maling di kampung maling. Jadi di mana-mana maling gitu loh. Susah kan? Dan diserahkan sama bosnya? Iya, maling juga. Maling juga untuk menghukum itu namanya. Iya, kan susah Bang. Gini Bang ya, kalau saya membuat ada satu yang saya pikir gitu Bang ya. Kalau saja Bang, maling kundang itu lahir di abad 20, namanya tidak akan menghias legenda negeri kita sebagai anak durhaka. Bisa jadi aparat hukum yang pada jadi anak durhaka. Ya, saya yakin Bang, karena kejahatan luar biasa terhadap Ibu Pertiwi ini. Kan? Atau misalnya gini Bang, saya yakin kalau Allah itu tidak maha pengasih maha penyayang dan disegerakan ya kan kejahatan-kejahatan orang, di penjara paling banyak aparat hukum. Susah. Oh iyalah. Coba Bang, hari-hari mereka. Coba bayangin. Dan hari ini jangan anggap rakyat itu bodoh gitu Bang. Dengan permainan kayak ini terjadi kan Bang. Jangan seperti itulah ya kan. Rakyat udah pintar. Karena gini Bang ya. Ketika kepercayaan publik terhadap penegakan hukum runtuh, yang runtuh itu bukan institusi hukum, negara bakal runtuh Bang. Itu rumusnya begitu. Jadi kalau mereka sampai negara runtuh, mereka tanggung jawab tuh. Ya kan? Bukan hanya kasus. Jadi gini, ketika kepercayaan publik runtuh, bukan kita bicara kasus per kasus Febri Agnes, bukan negara Bang. Itu yang saya masuk, Bang Sri, tolong saya dikoreksi. Mau saya ini kan sebenarnya di depan mata kita dipertontonkan gitu ya. Nalar sehat kita itu kan tiba-tiba terganggu dan bukan terganggu gitu. Karena kan sebenarnya ini tidak ada hukum. Nggak ada. Bagaimana bisa institusi di situ ada DPR, penjaga hukum sebenarnya ada DPR, ada kejaksaan lebih, ada polisi sebagai aparat penegak hukum, tiba-tiba kan menabrak konstitusi. Oh jelas lah. Menabrak KUHP gitu loh. Menabrak yang seharusnya ini gitu itu. Kan runtuh ini, lumpuh hukum gitu kan. Jadi makanya yang Abang bilang tadi bahwa jadi apa yang mereka lakukan? Bukan melakukan penegakan hukum, mereka melakukan premanisme gitu loh Bang. Itu kan seperti itu. Atau perang kayak kemarin, bawa senjata panjang, soalnya senjata panjang. Ini perang antar geng nih. Harusnya nggak perlu begitu. Karena mekanisme hukumnya dijalankan, misalnya diperiksa dulu Feby, ya kan, dijadikan tersangka, baru kemudian oh ini ada temuan penggeledahan baru kan gitu Bang mekanisme. Ini kan nggak ada. Artinya kan kalau dalam posisi itu kan sebenarnya kalau kita bicara dalam relasi hukum ada pemerintah negara gitu ya. Itu kan sebenarnya dalam posisi konteks itu kan sebagai pembantu presiden maka atau harusnya kan penanggung jawab utama panlimanya ini kan presiden. Presiden, gitu. Iya betul. Presiden. Makanya apakah Pak Sri cukup mengganti Febri atau jangan-jangan mengganti Jaksa Agung dan Kapolri gitu? Harus. Dalam konteks ini Jaksa Agung harus diganti. Karena dia tidak mampu lagi membangun kinerja kejaksaan yang begitu solid.
Karena gini Bang ya, di dalam lingkup kejaksaan sendiri di Kejagung nih, itu bisa kejadian begini Bang. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, itu orang siapa? Orang Jaksa Agung. Di Jakarta Timur orangnya Febri. Bisa begitu. Artinya apa? Benar-benar terkotak-kotak, benar-benar terpecah belah. Nggak ada soliditas, nggak ada keguyuban. Gimana orang bisa melakukan penegakan hukum yang bagus? Iya. Jadi meskipun Febri sudah diganti, tidak cukup gitu ya? Ya enggak lah Bang, ini prosesnya harus jalan terus Bang. Artinya begini, ya kita akhirnya juga pesimis ya. Kalau dari awal mungkin publik udah, saya juga pesimis. Ini bakal mengungkap banyak kasus nih, karena kan persoalan Febri bakal merembet kemana-mana. Tapi setelah begini ya udah, nggak mungkin. Apalagi kembali berkoalisi para geni. Apalagi yang menggantikan Febri, Dr. Kuntadi, orang Febri. Udah keluar kan sekeping. Iya, yang anunya, Pak pengganti dia yang definitifnya di Jampitsus. Iya, Dr. Kuntadi. Ya. Dan abang tahu, PLT kemarin, Rudi yang diangkat PLT ini kan? Itu Bang, saya bukan saya menduga lagi. Saya dapat informasi dari dalam sendiri. Itu dia aktif juga di PT Oktasan, yang notabene pelaku pemalsuan dokumen dengan PLN. Kan terlibat di Oktasan. Oktasan itu satu perusahaan tempat kumpulnya jaksa. Di situ ada jaksa yang baru pensiun, seperti Adang Sudrajat, ya. Terus kemudian, Rudi ini di situ. Tiba-tiba naikin PLT. Kaget ya. Itu kan menarik. Di rapat Komisi 3 justru dia apresiasi PLT waktu itu dan dia berharap definitif. Berarti ini sebenarnya nih Komisi 3 tidak tahu data, tidak ada informasi. Atau jangan memang karena dia bagian dari order itu gitu. Iya. Jadi PT Oktasan itu yang mendirikan itu juga petinggi kejaksaan, yang mendapat konsesi untuk batubara juga kejaksaan. Ngeri di balik ini ya. Iya. Jadi, kemarin itu akhirnya Febri sebagai Jampitsus ya jadi backupnya ketika mereka memalsukan dokumen-dokumen itu Bang, untuk kadarnya, untuk volumenya. Terbongkar lah. Bang Sri, ini kan sekali lagi kita diskusi di balik ini ya. Gitu. Iya. Ini kan kasusnya radarannya kalau orang pendekatannya biasa kita terjebak dengan salah istilah 99,sekian%. Tapi maksudnya begini, kalau secara normal hukum ini berarti Febri tidak akan berjalan. Sekarang gini Bang, kalau kita lihat ya, kalau prosesnya kayak gini, ini kan pemeriksaan Febri dialihkan. Iya. Ini kan mengaburkan hukum nih. Ke dalam rumahnya sendiri. Iya. Artinya orang rumahnya sendiri yang meriksa Febri, sementara Febri sebagai tuan rumah, ya kan? Gimana bisa? Pasti banyak yang dipangkas, pasti banyak kemudahan. Udah itu aja. Apalagi mungkin Febri habis ini dia buat pra-peradilan. Yeah. Emang banyak kasus kan didiamkan, yang penting sudah tidak jadi. Proses penggeledahan ini dianggap unlawful process. Maksud saya, ya itu satu ya. Maksud saya adalah dalam posisi ini kan akhirnya hilang kasusnya. Saya ingin melihat dari posisi informasi yang coba dikumpulkan Bang Sri gitu ya. Ketika ini kan sekarang ini kasusnya sudah dilimpahkan kasus ini. Apa yang coba dibangun negosiasi? Apakah ada terjadi negosiasi ulang antara Kapolri, Kejaksaan Agung gitu ya Pak Kejagung, dan ini untuk tolong diklarifikasi. Saya mengistilahkan dengan bahasa agak lebih ini bahwa sepertinya ini terjadi perselingkuhan gitu ya. Institusi penegakan hukum kita untuk mendiamkan satu kasus di situ. Nah, ini kan sudah terjadi. Dan sepertinya publik itu kan dibuat kecewa. Tapi saya yakin ini, mudah-mudahan saya keliru gitu. Jangan-jangan ini kemudian mereka belum puas. Apa skenario lagi akan dilakukan untuk betul-betul bisa menghilangkan ini kasus? Kalau buat Polri Bang, Polri dan yakin saya juga ada geng Solo di belakangnya. Itu memang sasaran dia agar Febri tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menjadi jaksa agung, ya kan? Dan tidak lagi berada di situ dan tidak punya kewenangan. Misi dia sudah tercapai. Iya, itu aja Bang. Karena apa? Yang jadi ketakutan mereka posisi Febri yang akhir-akhir ini loyalitasnya kepada presiden, manuvernya gila-gilaan. Semua nggak ada disikat. Nah, ternyata yang Febri sikat kepentingan polisi, kepentingan Jokowi, ya kan? Nah, ini kan ancaman. Jangan sampai dia jadi jaksa agung. Apalagi dia sebagai presiden kan. Nah, bagaimana caranya?
kriminalisasi aja. Yang penting dia ditersangkakan, dicopot, selesai. Bahwa kemudian lanjut atau tidak nanti kita itu udah urusan. nanti negosiasi lagi. Makanya urusan di rumah tangganya dia. Makanya polisi kemarin cukup kooperatif kan. Artinya gini, negosiasinya ya udahlah terserah, habis ini terserah bagaimana lu aja tuh. Ya kan dialihkan tuh pemeriksaan. Karena kan kalau kita bicara hukum harusnya KPK. Wah, bukan harus polisi, Bang. Ya harusnya polisi dulu. Polisi nyelesaikan. Kalaupun polisi tidak bisa, harusnya take over-nya bukan ke jaksa kan, bukan ke KPK. Gitu. Dan masalah gini, Bang. Ini kan kasus besar, Bang. Artinya kan kalau polisi mau menganggap bahwa ini sebuah prestasi, dia bongkar habis. Karena saya yakin di balik kasus Febri ini banyak orang akan tersangkut. Dan tidak mungkin kemudian Jaksa Agung. Gitu loh. Tapi kenapa cukup buat polisi sampai sini? Ya karena memang target mereka sudah selesai. Gitu loh. Yang jadi ketakutan, yang jadi ancaman adalah Febri. Termasuk ancaman terhadap syahwat kekuasaan Jokowi untuk 2029. Loh kalau terjadi apa-apa, bubar loh. Ya? Okay. Tapi kan ya ini lagi nambah lagi nih. Karena di saat bersamaan Febri dikembalikan ke rumahnya jadi tuan rumah di sana gitu ya. Ada menarik nih informasi tadi. Kan kasus MBG juga sudah mulai tidak dinyatakan dihentikan gitu ya. Iya, tapi kan udah mulai drop juga. Apakah itu bagian dari barter gitu ya? Gitu. Iyalah, karena itu kan yang kena kan petinggi polisi di situ, Bang. Yang ada ratusan SPP. Iya, loh. Itu kan jadi sementara presiden udah membuat bahwa dianggap berprestasi kan. Tapi kalau misalnya kasus MBG ini diangkat sama Febri, wah bisa jadi bubar tuh. Jadi barternya ini adalah Febri turun, pada saat bersamaan kasus-kasus yang lain tidak dilanjutkan, termasuk MBG. Ya, buat mereka segini, Pak. Kalau saya ngelihatnya, yang penting Febri sudah jadi tersangka. Artinya dia tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan atau untuk bertindak sebagai sebagai petinggi kejaksaan, sebagai aparat hukum untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan kemudian Febri juga tidak punya lagi kesempatan untuk jadi jaksa agung. Udah selesai dah. Kita ke Prabowo-nya gitu ya. Kan ini kan posisinya adalah saya mengistilahkan sebenarnya dalam perselingkuhan itu antara jaksa agung dari kejaksaan gitu ya, lalu kemudian kepolisian yang sengaja untuk mendiamkan kasus ini. Mudah-mudahan saya keliru gitu ya. Pada posisi itu sebenarnya kalau memang Prabowo konsen pada isu pemberantasan korupsi, apa yang harus dilakukan sebenarnya untuk menyelamatkan marwah penegakan hukum kita? Ya harusnya gini, memang betul, Prabowo awalnya tidak mengetahui ini, ya. Tapi begitu tahu, ya kan, yang disasar adalah Febri, ya kan, makanya dia nah ini kan satu hal lagi, Bang. Proses hukum jalan. Prabowo bilang hanya begitu kan, tapi kan dia nggak tahu nih mekanisme hukum apa yang dimainkan oleh kejaksaan. Itulah yang kadang-kadang, Bang, harusnya habis itu ketutup semua, Bang, informasi selanjutnya nih, ya. Abang tahulah siapa orang di sekitar presiden. Ini kan juga orientasi geng Solo juga, Bang. Nggak main-main loh, Bang. Iya. Jadi artinya sebenarnya wilayah ini masih dalam kendali permainan para mafia. Iya. Oke. Iya, karena gini, karena salah satu buktinya aja, Dadan aja, Bang. Itu presiden, saya tahu persis itu presiden berita. Tangkap. Padahal dia di dalam banyak kesempatan, dia yang dilulukan sama presiden. Begitu kejadian. Bahkan presiden sempat bicara dengan seseorang yang nggak sebut namanya, kan kemarin ketemu saya. Jangankan Febri, adek gua tangkap kalau dia macam-macam. Apakah tidak memungkinkan misalnya pemerintah mengambil inisiatif untuk membentuk tim ataukah untuk memerintahkan siapa institusi lain mengambil take over kasus Febri ini supaya kemudian menjadi lebih transparan. Makanya kita lihat ya kesungguhan dalam mengungkap kasus Febri ini. Kita lihat dalam perjalanan. Oke, sekarang diserahkan kejaksaan. Tapi seperti apa kejaksaan nanti menanganinya? Karena kalau saya dengar, Bang, ini Jaksa Agung bakal diganti, Bang. Nah, mungkin kalau misalnya Jaksa Agung diganti dengan orang dari luar ya, kemudian ada upaya saya pikir ke arah yang lebih positif. Jadi jangan sampai Jaksa Agung diambil oleh orang dalam, jangan. Nggak beres. Kan dari luar bisa. Sudah terlanjur. Wah, sudah karena udah saling tadi, Bang, saling tahu gitu kuncinya gitu loh. Jaksa Agung tahu persoalan Jamintel terus kemudian Jamintel tahu persoalan Jepitsus, semuanya udah.
kusut Bang. Sudah ini. Ya. Pak Sri, apa yang ingin disampaikan untuk kepada publik ini, kepada masyarakat kita sebagai penerima dampak penegakan hukum kita sekarang ini yang begitu sangat amburadul? Ya, saya berharap kepada publik untuk tidak diam, gitu ya. Karena memang persoalan hukum kita ini memang benar-benar hancur sehancur-hancurnya, gitu. Karena ketika publik runtuh kepercayaannya, negara ini akan runtuh. Untuk itu maka publik kawal terus semua proses hukum yang sedang berjalan. Termasuk kasusnya Febri, kasusnya Aseng, kasusnya Samintan, harus diikuti dan harus disuarakan. Itu aja Bang. Jadi nggak ada lagi, coba. Apalagi coba, kita mau ganti pejabat juga nggak bisa. Iya, ya kan? iya. Dan desak presiden, ya kan, untuk melakukan reformasi di semua institusi hukum, udah. Itu aja. Iya. Oke, terima kasih Pak Sri. Ini netizen diskusi kita luar biasa gitu ya. Jadi ini kita membongkar di balik gitu ya. Iya. Di balik Iya, betul, iya. penanganan kasus yang ternyata disebut ini bukan murni penegakan hukum, Bukan. tapi sebenarnya adalah perebutan lapak gitu. Iya, perebutan lapak. Makanya penyelesaiannya juga bukan hukum. Iya, bukan. Kalau dalam dunia mafia itu kan sebenarnya adalah tidak mengenal istilah hukum. Iya, nggak ada. Semua ditentukan situasi di lapangan yang terakhir. Betul Bang. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Kita akan jumpa pada edisi berikutnya dan terus semangat untuk tidak ada pilihan, terus mengawasi pemerintahan ini. Karena Anda membayar pajak, saya juga membayar pajak, dan bukan hanya itu. Kita diam itu berarti semakin membiarkan mereka terus menggerogoti negara ini. Terima kasih, sampai jumpa pada edisi berikutnya.